4246. Tidak ada yang melihatnya menghunus pedangnya atau mendengar suara pedang keluar dari sarungnya. Namun, kali ini, mereka melihat kilatan cahaya pedang. Itu muncul dalam satu kilatan anggun sebelum menghilang. Ketika benda itu hilang, ahli dari klan Ye itu menjadi kaku. Setelah itu, manifestasinya perlahan-lahan terbelah bersama tubuhnya, dan darahnya mengalir dalam garis lurus ke tengah tubuhnya. Apa? Para ahli yang menonton dari luar panggung bela diri terangkat, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Ye Qi telah dibunuh. Ye Qi adalah ahli puncak dari klan Ye abadi, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Ye Wuchen. Selain melawan Ye Wuchen, dia belum pernah merasakan kekalahan. Bahkan manifestasinya terpotong. Pemandangan Ye Qi dibunuh membuat semua orang terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah manifestasinya juga terpecah menjadi dua. Bagaimanapun juga, suatu manifestasi bukanlah benda padat, itu bisa dianggap sebagai kekuatan tak berwujud. Meskipun sebagian besar kultivator memiliki manifestasi, pemahaman mereka terhadapnya agak dangkal. Meski begitu, sudah diketahui umum bahwa manifestasi tidak bisa dirusak dengan cara ini. Mereka hanya akan menghilang ketika tuannya terbunuh atau energinya habis. Bahkan seorang ahli abadi, seseorang yang bisa dengan mudah membunuh Immortal King, tidak bisa menghancurkan manifestasi Immortal King seperti ini. Manifestasi Ye Qi seperti lukisan yang dipotong dengan pisau tajam, perlahan terpisah. Adegan ini mengejutkan banyak orang dan juga menggulingkan pemahaman mereka tentang apa itu manifestasi. Tiba-tiba, tubuh Ye Qi terbelah, dan darah menyembur ke udara. Pada saat yang sama, manifestasinya meledak, tidak berubah menjadi apapun. Di sisi lain, ekspresi Yue Zifeng tetap dingin dan menyendiri seperti biasanya. Setelah melihat Ye Qi dibunuh, semua ahli yang menyerang sisi Yue Zifeng berbalik dan melarikan diri ketakutan. Dari 4 kapten, hanya pihak Yue Zifeng yang benar-benar tenang, karena tidak ada yang berani menyerangnya. Melihat Yue Zifeng yang apatis, semua musuh merasa merinding. Dia adalah karakter yang sangat kejam. Dengan satu pukulan, Yue Zifeng telah menakuti jutaan ahli. Mereka kemudian menghindari tempat dia berada dan menyerang pihak lain. Membunuh. Namun, begitu mereka mendekat, mereka bertemu dengan para prajurit Dragon Blood. Saat kedua pasukan bertemu, banyak anggota tubuh yang patah terbang di udara, darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Para prajurit Dragon Blood seperti mesin pembunuh darah dan daging. Setelah kontak, banyak ahli yang dibunuh berbondong-bondong. Para prajurit Dragon Blood itu seperti harimau atau serigala, tapi mereka tertib dan bekerja sama dengan baik. Saat mereka bersama, mereka mengeluarkan kekuatan membunuh yang tak terbayangkan. Dengan setiap kedipan mata, jutaan ahli terbunuh, daging dan darah mereka bertebaran di medan perang. Para prajurit Dragon Blood menampilkan sikap buas dan menakutkan yang membuat musuh mereka ketakutan. Tampaknya kekuatan lawan hanya menyerahkan diri mereka pada kematian seperti anak domba yang disembelih. Mundur. Musuh-musuh di depan mundur, karena mereka dibantai tanpa kemampuan perlawanan sedikit pun, sementara orang-orang di belakang masih terus maju, tidak menyadari jumlah korban jiwa di depan. Pada saat ini, ras iblis, ras darah, ras binatang iblis, ras Netherworld, ras bayangan, dan para pakar ras kematian juga tiba di medan perang. Sekarang, ahli manusia lawan terjebak di antara mereka, dan medan perang menjadi kacau balau. Bagaimanapun, ras iblis dan sebagainya sudah menjadi musuh bebuyutan umat manusia. Mereka tidak akan menjadi sekutu hanya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Setelah melihat ahli ras manusia, monster-monster ini tidak peduli apakah mereka berasal dari pihak Long Chen atau tidak. Mereka membunuh semua orang yang melihatnya. Dasar binatang iblis sialan, tumbuhkan otak. Target kami adalah Long Chen, dan kamu. Para ahli manusia melontarkan kutukan pada mereka, tapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kutukan mereka sebelum dibunuh. Semakin banyak musuh yang muncul, tekanan pada Dragon Blood Legion langsung meningkat. Namun, sisi yang dipertahankan Yue Zifeng masih belum tersentuh, tidak ada yang berani mendekatinya. Sendirian, dia memblokir seluruh sisi. Medan perang berada dalam kekacauan, tetapi tidak semua ras terlibat aktif dalam pertempuran. Banyak anggota ras binatang iblis, ras kematian, dan ras Netherworld memilih untuk tetap berada di pinggir lapangan, mengamati konflik yang sedang berlangsung. Hal yang sama juga terjadi pada umat manusia. Meskipun banyak orang telah bergabung dalam pertempuran, lebih banyak lagi yang berdiri di tempat mereka berada, dengan sabar menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Bahkan di dalam ras iblis, yang paling membenci Long Chen, mereka menahan sebagian kekuatan mereka. Hanya setengah dari mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan banyak dari cabang mereka tetap netral saat ini, tidak membantu kedua pihak. Meski begitu, Dragon Blood Legion sudah bertarung dengan berbagai ras yang jumlah ahlinya 10.000 kali lipat. Tekanan yang mereka hadapi terus meningkat. Meski begitu, serangan tajam para prajurit Dragon Blood masih membuat takut lawannya, membuat mereka takut untuk maju terlalu jauh.
Mereka berpikir untuk mencari area lain untuk ditembus, tetapi wilayah yang dipertahankan Yue Zifeng terlalu menakutkan untuk didekati. Selain itu, semua area lainnya memiliki Sekte Sungai Berbintang, Akademi Cakrawala Tinggi, dan murid-murid Istana Dewa Pertempuran yang menjaga mereka. Jutaan murid dari Starry River Sekte hadir, dan ini menandai pertama kalinya mereka bertarung bersama Long Chen. Tekad yang ditunjukkan oleh Dragon Blood Legion dalam pertempuran memacu mereka, menyebabkan mereka berusaha sekuat tenaga melawan siapapun yang mendekati mereka. Para murid Sekte Sungai Berbintang kemudian melepaskan manifestasi Sungai Berbintang mereka, yang saling terhubung membentuk dinding besi yang menghalangi musuh-musuh mereka. Meskipun murid-murid Sekte Sungai Berbintang selalu terkenal karena kekuatan mereka, mengukur diri mereka sendiri melawan para prajurit Dragon Blood memicu semangat pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam diri mereka. Karena itu, tidak peduli bagaimana musuh menyerang mereka, mereka tidak dapat menembus barisan mereka. Sebaliknya, musuh yang tak terhitung jumlahnya membuang nyawa mereka begitu saja. Sama-sama tangguh, para murid akademi dan istana dewa pertempuran yang berdiri di samping mereka semuanya adalah ahli di antara para ahli. Bagaimanapun, yang lebih lemah tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Adapun puluhan juta ahli yang telah membantu Long Chen, hanya beberapa ribu dari mereka yang memiliki kekuatan untuk bergabung dalam pertempuran ini. Yang lainnya berdiri di belakang. Pertempuran terus berlangsung, semakin ganas. Saat tanah berlumuran darah, udara menjadi kental dengan aroma tajamnya. Suasana brutal membuat orang gila. Pada saat ini, kelangsungan hidup pribadi tidak lagi menjadi perhatian, aroma darah yang memabukkan membuat mereka berada di ambang kegilaan. Fokus ke kiri, isilah celah di sebelah kanan. Guoran memberi perintah dari langit, mengendalikan tempo seluruh pertempuran. Dengan panah emasnya, dimanapun dia melihat masalah, anak panah yang meledak akan segera mengatasinya. Anak panah yang meledak ini adalah senjata dewa terbarunya. Karena satu anak panah setara dengan ledakan item suci domain dunia, kekuatan mereka begitu besar sehingga bahkan Triple Supreme Spoon akan terluka parah jika diserang, dengan asumsi mereka selamat dari serangan gencar tersebut. Anak panah yang meledak ini adalah harta yang tak ternilai harganya bagi Guoran. Tapi sekarang setelah dia melepaskannya, mereka langsung membersihkan seluruh area medan perang saat terkena dampak. Kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Meski pertempuran besar telah dimulai, Guoran sama sekali tidak khawatir. Itu karena Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, Ye Ziqiu, dan yang lainnya bebas dan masih bisa menghadapi kejadian tak terduga. Boom! Tiba-tiba, suara ledakan besar terdengar, dan sesosok tubuh terbang keluar, menabrak bagian atas penghalang. Semburan darah keluar dari mulut mereka. Su Yifeng. Orang yang malang dan terluka ini adalah Su Yifeng dari ras darah Valet. Ketika orang-orang melihat dari mana dia berasal, mereka melihat sesosok tubuh terjerat oleh seikat daun lili. Itu adalah Long Chen. 4247. Saat serangan terhadap Dragon Blood Legion berlangsung, pertarungan Long Chen juga dimulai. Namun, di tengah kekacauan, kebanyakan orang tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran tersebut. Pada akhirnya, suara ledakan menarik perhatian semua orang kembali padanya. Mereka kemudian melihat Su Yifeng menabrak penghalang dan batuk darah. Orang yang mengirimnya terbang adalah Long Chen. Namun, saat Long Chen mengirim Su Yifeng terbang, daun lili yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Sebelumnya, ketika Long Chen berhadapan dengan Lian Wuying, Su Yifeng mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam, yang mengakibatkan dia menderita luka parah di tangan Long Chen. Sementara itu, Lian Wuying juga memanfaatkan situasi ini untuk melepaskan salah satu kartu asnya yang tangguh melawan Long Chen. Meski pengamat tidak melihat keseluruhannya, mereka bisa menebaknya. Su Yifeng sangat jahat. Dia telah bertaruh apakah Long Chen berani fokus padanya atau tidak. Tujuan utama Su Yifeng saat melancarkan serangan diam-diam hanyalah untuk mengalihkan perhatian Long Chen. Jika Long Chen memilih untuk menghindar, dia akan menggunakan langkah lanjutan yang akan mendorong Long Chen ke keadaan pasif. Dan jika Long Chen tidak menghindar, dia meramalkan bahwa Long Chen tidak akan berani menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya, atau Long Chen akan membuka celah bagi Lian Wuying. Oleh karena itu, dia percaya bahwa serangan diam-diam ini sangat mudah dilakukan. Namun, dia tidak menyangka Long Chen akan langsung menendangnya begitu dia mendekat. Hasil ini sepenuhnya menyimpang dari prediksinya. Dia bingung bagaimana Long Chen bisa mendeteksinya begitu cepat, terutama ketika Long Chen seharusnya sibuk dengan Lian Wuying. Selain itu, bahkan jika Long Chen merasakannya, Su Yifeng tidak dapat memahami bagaimana Long Chen berhasil menyerangnya sebelum serangannya sendiri sempat terhubung. Bingung dengan keadaan ini, Su Yifeng mendapati dirinya terluka parah, tulangnya hancur dan darah mengucur dari mulutnya, semuanya tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, satu hal yang diprediksi oleh Su Yifeng menjadi kenyataan, tindakannya memang menciptakan celah bagi Lian Wuying, dan dia langsung melepaskan kartu asnya yang menakutkan. Daun lili melilit Long Chen.
Ini adalah teknik yang telah mengubah para penguasa domain gelap menjadi tulang putih. Mereka yang peduli pada Long Chen merasakan jantung mereka berdetak kencang saat melihat Long Chen diselimuti oleh daun lili. Yang mengejutkan mereka, daun zamrud tiba-tiba terbungkus es sebelum terbakar. Daun-daun ini kemudian pecah dan mengalir ke langit seperti pecahan es, setiap pecahannya mengandung api putih yang menyala di atasnya. Api surgawi peringkat 8, api surgawi jiwa es. Teriakan kaget terdengar dari seseorang yang mengenali nyala api yang mengerikan ini. Teknik ini tidak berguna untukku. Long Chen langsung melepaskan dirinya dari ikatan daun lili, tidak memberi kesempatan pada Lian Wuying untuk menyelesaikan tekniknya. Namun, sebelum berurusan denganmu, ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan. Sayap kunpeng Long Chen bergetar dan dia menembak ke arah Su Yifeng yang terluka. Setelah melihat ini, ekspresi Su Yifeng berubah total. Dia masih terluka, dan ki darahnya berantakan. Singkatnya, dia tidak dalam kondisi siap bertempur. Namun, tanpa ragu-ragu, dia menebaskan pedangnya ke arah Long Chen dan dengan cepat terjatuh kembali. Sebagai tanggapan, Long Chen memutar tubuhnya, dengan terampil menghindari pedang ki tanpa melambat. Su Yifeng terkejut, dia tidak bermaksud menyakiti Long Chen dengan serangan itu, melainkan untuk mengulur waktu. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melawan. Dia harus menunggu sampai ki darahnya tenang. Melihat serangannya tidak berpengaruh sama sekali, hatinya semakin tenggelam. Lebih buruk lagi, meskipun terdapat banyak ahli di sekitarnya, banyak di antaranya fokus pada Long Chen, tidak ada satu orang pun yang membantunya. Cakar Long Chen kemudian menghantam Su Yifeng. Berdengung. Lonceng ungu emas muncul, bersiul ke arah Long Chen. Huff, Long Chen mendengus. Lonceng ini mungkin merupakan senjata surgawi yang abadi, tapi itu bukanlah senjata yang menyerang. Dengan mudah, tangan kiri Long Chen mencakar Su Yifeng, sementara tangan kanannya menekan bel. Gema yang memekakkan telinga kemudian bergema, menggetarkan telinga orang-orang. Pukulan Long Chen membuat bel ungu emas beterbangan. Apa dia baru saja menerima serangan senjata suci abadi dengan tangan kosong? Tangisan kaget terdengar sekali lagi. Long Chen berhasil membuat bel itu terbang dengan sebuah pukulan. Namun, Long Chen juga terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi sebelum itu, cakar naganya telah menyambar pedang Su Yifeng. Saat Long Chen terlempar, tangan kanannya gemetar, dan kekuatan besar dari lonceng emas ungu melonjak melalui lengannya, mengalir ke tangan kirinya sebelum dilepaskan melalui pedang. Seolah tersambar petir, Su Yifeng memuntahkan darah dari mulutnya. Luka sebelumnya belum juga sembuh, dan cedera ini menambah penderitaannya. Dia tidak bisa lagi memegang pedangnya dan dikirim terbang bersama Long Chen. Cakar naga Long Chen kemudian berpindah dari pedangnya ke lehernya, membekukan Su Yifeng. Begitu saja, dia jatuh ke dalam genggaman Long Chen. Long Chen, jika kamu berani menyakiti Yifeng, aku akan membantai semua orang di Akademi Cakrawala Tinggi. Di luar panggung bela diri, kepala keluarga Su langsung terangkat. Pembuluh darah berdenyut di dahinya, dan dia tampak seperti sudah gila. Semua ahli keluarga Su bangkit berdiri, merasa tegang. Bagaimanapun, Su Yifeng sangat penting bagi keluarga Su, menjadi harapan mereka untuk bangkit di masa depan. Orang dari keluargamu ini pasti sudah mati. Namun, membantai kami adalah mimpi yang tidak akan pernah bisa kamu capai, cibir Bai Zantang. Dia memahami Long Chen dengan sangat baik. Pertama, panggung bela diri diblokir, sehingga orang-orang di dalam tidak dapat melihat atau mendengar apa yang terjadi di luar. Tetapi bahkan jika Long Chen mendengarnya, dia tidak akan peduli dengan ancaman ini. Terlebih lagi, kepala keluarga Su ini memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa dia akan memusnahkan Akademi Cakrawala Tinggi, sebuah tindakan yang benar-benar membuat Bai Zantang marah. Menurut dia, siapa yang dia ancam? Akademi Cakrawala Tinggi, apakah kamu menyadari betapa sedikit dari kamu yang akan bertahan jika kamu memprovokasi kami? Tanya pria kuat yang sebelumnya berdiri di samping kepala keluarga Su. Apakah begitu? Kalau begitu ayo kita mencobanya. Bai Zantang mencibir padanya. Kesombongan keluarga Su sudah lama membuatnya kesal. Tuan istana masih diam. Namun, mulutnya perlahan membentuk senyuman yang tampak berbahaya. Di luar panggung bela diri, ahli keluarga Su hampir tidak bisa bernapas. Namun, di dalam panggung bela diri, Ye Wuchen, makhluk hidup Ghost Dao, Lian Wuying, dan para ahli lainnya tampaknya tidak memiliki niat untuk menyelamatkan Su Yifeng. Mereka hanya mengamati peristiwa yang terjadi. Hanya Su Xin-er yang terkejut dan marah. Kekuatan Su Yifeng jauh lebih besar dari ini, tapi dia salah perhitungan. Setelah terluka parah, dia tidak punya kesempatan untuk melepaskan kekuatannya. Sekarang, hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak, tapi dia tidak tahu harus mengancam Long Chen dengan apa. Long Chen, lepaskan dia, jika tidak. Mengki. Long Chen tiba-tiba menoleh ke Mengki, yang segera mengerti. Dia kemudian menutup matanya dan membentuk segel tangan. Berdengung.
Sosok cantik muncul di belakang Long Chen, itu adalah Meng Qi yang ilusi. Long Chen kemudian mengulurkan jarinya. Jari itu menusuk dahi Su Yifeng di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. 4248. Ahaha. Su Yifeng menjerit dan mengejang kesakitan. Sepertinya dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Melihat ini, para ahli keluarga Su sangat marah. Long Chen tidak membunuh Su Yifeng tetapi melakukan pencarian jiwa. Long Chen. Kepala keluarga Su mengertakkan gigi, suaranya keluar dari celah di antara giginya. Jika semua orang melihatnya, mereka akan dapat melihat bahwa pembuluh darah di dahinya terancam meledak, dan niat membunuhnya tampak hampir nyata, mirip dengan nyala api. Jeritan Su Yifeng bergema di seluruh langit dan bumi. Namun, para ahli keluarga Su terlalu ketakutan untuk melakukan apapun, termasuk Su Xin Er. Su Xin Er gemetar, wajahnya sepucat kertas. Tidak diketahui apakah itu karena kemarahan atau ketakutan, tapi dia tidak berani bergerak. Ketika Meng Qi menekan tangannya di belakang kepala Long Chen, riak menyebar ke seluruh tubuh Long Chen dan keluar dari jarinya, memasuki kepala Su Yifeng. Tiba-tiba, teriakan Su Yifeng terhenti, tetapi tubuhnya masih bergetar. Siksaan tetap ada, namun ia hanya bisa menderita dalam diam, tidak mampu mengeluarkan kesedihannya di tengah rasa sakit yang luar biasa. Long Chen hanya menutup matanya, dan informasi mengalir ke otaknya. Saat berikutnya, lubang di kepala Su Yifeng mulai retak, dan tubuhnya bergetar semakin hebat. Long Chen saat ini sedang mengekstraksi ingatan dalam jiwa Su Yifeng, mempelajari rahasia inti keluarga Su. Long Chen memperoleh banyak informasi. Meskipun itu bukan informasi lengkap tentang keluarga Su, itu sudah cukup bagi Long Chen untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Ia memastikan bahwa keluarga Su memang pengkhianat ras darah Valet. Mereka telah berkolusi dengan ras iblis untuk menstimulasi darah ungu mereka dengan memanfaatkan darah iblis, sehingga membuka kemampuan surgawi mereka. Sebenarnya, keluarga Su sudah lama menurun, dan darah ungu mereka tidak lagi murni bahkan sebelum ini. Bahkan ada bahaya darah ungu mereka mengering sepenuhnya. Generasi spesifik kapan hal ini dimulai masih belum jelas, tetapi keluarga Su sebenarnya memilih untuk menyerahkan kesetiaan mereka kepada orang tertentu untuk mempertahankan kemampuan surgawi garis keturunan mereka. Orang itu adalah Dewa Brahma. Saat ini, kuil dewa dalam keluarga Su tidak menyimpan patung leluhur mereka sendiri, melainkan patung Dewa Brahma. Di bawah bimbingan Dewa Brahma, keluarga Su menggunakan darah esensi ras iblis untuk menstimulasi darah ungu mereka. Dengan stimulasi itu, perasaan bahaya darah ungu mereka terpicu, menyebabkannya meledak dengan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, darah ungu keluarga Su telah menurun sebelum ini dan tidak lagi murni. Meskipun darah iblis menyebabkannya membangkitkan kekuatan terpendamnya, membuatnya tampak seolah-olah semakin kuat, sebenarnya, itu seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga mereka. Esensi darah ungu mereka berangsur-angsur berkurang, dikonsumsi oleh esensi darah iblis kuno yang mereka peroleh. Saat mereka terus meminumnya, darah ungu mereka bermutasi, menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Diberdayakan oleh darah ungu yang bermutasi ini, orang-orang keluarga Su menjadi sangat sombong. Mereka menjadi temperamental dan lambat laun menjadi kacau tanpa menyadarinya. Yang paling menakutkan dari semuanya, mereka semua adalah pengikut Dewa Brahma yang saleh. Mereka percaya bahwa semua yang mereka miliki dianugerahkan oleh Dewa Brahma, sehingga mereka rela melakukan apapun untuknya. Harus diketahui bahwa ras darah Valet adalah salah satu garis keturunan terkuat di era kekacauan awal. Bagi keturunan mereka untuk menjadi pengikut Dewa Brahma pada dasarnya adalah semacam pengkhianatan. Mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki berasal dari nenek moyang mereka. Selain informasi ini, Long Chen juga menemukan beberapa informasi tentang konvensi Sage King ini. Kepala keluarga Su telah memanggil Su Xin Er dan Su Yifeng untuk memberitahu mereka tentang informasi ini. Menurut apa yang dia katakan, konvensi Raja Sage ini adalah upacara pengorbanan, dan akan ada persembahan dan upeti. Persembahannya adalah kehidupan para makhluk hidup di panggung bela diri. Adapun upetinya, itu adalah manik keberuntungan karma. Ketika upacaranya selesai, manik keberuntungan karma akan meledak. Oleh karena itu, kepala keluarga Su menyuruh mereka berdua untuk mengumpulkan energi keberuntungan karma sebanyak mungkin pada saat itu. Bagaimanapun, darah ungu keluarga Su telah menurun. Mungkin jika mereka dapat memperoleh energi keberuntungan karma yang cukup, mereka dapat menghidupkan kembali vitalitas darah ungu mereka sekali lagi. Oleh karena itu, kepala keluarga Su berulang kali mendesak mereka untuk tetap tenang dan mempertahankan kekuatan mereka untuk pertarungan terakhir demi energi keberuntungan karma. Namun, Su Xin Er dan Su Yifeng dimanjakan dan dimanjakan. Meski setuju, mereka tetap melakukan apapun yang mereka inginkan. Begitu mereka berada di panggung bela diri, mereka menganggap kata-kata kepala keluarga seperti angin yang bersiul di telinga mereka. Su Yifeng sebelumnya kalah melawan Long Chen karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang dia tidak mau menerimanya.
Jadi, ketika Long Chen berhadapan dengan Lian Wuying, dia memanfaatkan peluang untuk berkomplot melawan Long Chen. Tanpa diduga, dia jenius dalam membuat rencana. Dia langsung merencanakan hidupnya sendiri. Pada saat ini, Su Yifeng jatuh dari genggaman Long Chen, matanya kosong. Dengan api jiwanya padam, jenius surgawi terhebat dari keluarga Su telah menghembuskan nafas terakhirnya. Long Chen sedikit kecewa karena Su Yifeng hanya memiliki informasi sebanyak ini. Entah dia tidak bersusah payah mengingat semuanya, atau kepala keluarga Su hanya memberitahunya sebanyak ini. Bagaimanapun, tidak ada apapun tentang pilar cahaya dalam ingatannya. Long Chen yakin beberapa orang di tempat ini mengetahui sesuatu tentang pilar cahaya. Lagi pula, ketika dia memecahkan pilar, beberapa orang jelas-jelas gugup. Mereka harus mengetahui sesuatu. Yifeng, Su Xin sepertinya terbangun dari pingsannya. Dia meraih Su Yifeng, tetapi dia sekarang menjadi mayat yang dingin dan tak bernyawa. Long Chen, kamu hajingan jahat, keluarga suku tidak akan membiarkanmu pergi, dia menjerit. Long Chen menoleh padanya dengan tatapan dingin. Sekelompok anjing idiot yang dicuci otak oleh Dewa Brahma dan terinfeksi oleh darah iblis, menurutmu apakah aku akan melepaskanmu setelah kamu mengkhianati leluhurmu? Long Chen memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Dewa Brahma. Bayangan kehancuran benua langit bela diri selamanya terpatri dalam ingatannya, dan tangisan roh benua itu, yang memohon padanya untuk menjaga nyawanya, masih bergema di telinganya. Saat itu, Long Chen sama sekali tidak berdaya menghadapi Dewa Brahma. Itu adalah ahli naga yang telah menyelamatkan semua orang, meskipun tidak bisa menyelamatkan benua surga bela diri. Long Chen selalu menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Kematian Yu Qingxuan juga diatur oleh Dewa Brahma. Sejak saat itulah Long Chen mengambil keputusan. Dewa Brahma telah menjadikan Yu Qingxuan putri dewa, menggunakan dia untuk mengawasi ahli waris 9 bintang. Setelah itu, para pemburu dari 9 aula dunia bawah datang, dan Yu Qingxuan meninggal dalam pelukan Long Chen. Semua peristiwa ini telah memperkuat permusuhan antara Long Chen dan Dewa Brahma, kebencian yang begitu mendalam hingga hanya bisa dihilangkan dengan darah. Oleh karena itu, ketika Long Chen mengetahui bahwa keluarga Su sebenarnya berada di pihak Dewa Brahma, sebagai sesama anggota ras darah Valet, dia sangat marah. Dalam hidup ini, dia paling membenci pengkhianat. Setelah mengetahui hal ini, Long Chen langsung memahami mengapa keluarga Su ingin membawa pergi Luo Bing dan Luo Ning. Mereka menginginkan darah mereka. Kemurnian darah ungu Luo Bing dan Luo Ning hanya bisa dianggap di atas rata-rata di antara murid keluarga Luo. Tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkannya dengan Luo Zichuan. Namun, kemurnian garis keturunan mereka cukup untuk memikat keluarga Su. Mereka berharap menggunakan keduanya untuk menggali seluruh keluarga Luo. Adapun tujuan mereka, terlalu buruk untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dengan bantuan Mengqi, Long Chen menyelesaikan pencarian jiwa. Meskipun dia tidak mempelajari semua yang dia inginkan, cukup mengetahui bahwa keluarga Su telah mengkhianati ras darah Valet. Hari ini, Long Chen akan merapikan garis keturunannya. Dasar hajingan, apa menurutmu keluarga suku mudah ditindas? Dasar anjing buta, kamu akan membayarnya dengan darahmu. Su Xin tiba-tiba berteriak, dan lonceng emas ungunya melayang di depannya. Dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah ke dalamnya. Setelah lonceng ungu emas tumbuh, satu demi satu sosok menakutkan keluar darinya. 4249. Lonceng ungu emas bergetar dan tumbuh dengan cepat. Dari dalamnya, sebuah gerbang spasial terbuka, dan sosok-sosok besar muncul satu demi satu. Tekanan mengerikan mereka menimpa semua orang. Piton pemakan surga badai, elang sisik emas mata biru. Tanda darah harimau sabertut. Astaga, itu semua adalah binatang dengan garis keturunan yang sudah lama sekali. Bukankah mereka sudah lama punah? Ketiga binatang purba ini memiliki ki primal chaos di sekitar mereka dan merupakan spesies purba dengan garis keturunan murni. Binatang buas ini seharusnya sudah punah di zaman dahulu kala. Namun kini, tiga di antaranya muncul sekaligus. Ketiga binatang purba ini mengeluarkan aura yang menakutkan. Namun, basis kultivasi mereka terkunci di alam Immortal King. Itu jelas merupakan hewan peliharaan Su Xin. Lagi pula, basis kultivasi hewan peliharaan tidak boleh lebih tinggi dari tuannya, atau kemungkinan besar ia akan melahap tuannya. Tetapi meskipun basis kultivasi mereka ditekan hingga ke alam Immortal King, aura mereka menyebabkan Triple Supremes yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Ketiga binatang buas ini berasal dari zaman kuno, jadi kecakapan tempur mereka tidak diragukan lagi melebihi para jenius surgawi di zaman sekarang. Lagi pula, pada masa itu, hukum Tao surgawi sudah lengkap, dan kepadatan spirit ki tidak dapat dibandingkan dengan sekarang. Setelah memanggil ketiga binatang purba ini, Su Xin berdiri di atas Bloodmark Sabertooth Tiger. Ia mengeluarkan suara gemuruh, matanya berubah merah, saat ia langsung memasuki keadaan hiruk-pikuk yang haus darah. Dua binatang purba lainnya mengikutinya, diselimuti oleh pusaran ki darah. Long Chen,
Apakah kamu siap untuk mati? Teriak Su Xin'er. Saya selalu siap untuk mati. Tapi bukan karena kamu, kata Long Chen acuh tak acuh. Long Chen sudah lama siap secara mental. Dia tahu bahwa lonceng emas ungu milik Su Xin'er bukanlah senjata dewa abadi. Sejak dia pertama kali menggunakannya untuk mengambil rubah ekor 9 murid valet, Long Chen sudah tahu bahwa itu adalah harta karun khusus dengan ruang internalnya sendiri. Meskipun ketiga binatang ini sangat kuat, mereka tidak memiliki tingkat kekuatan untuk menimbulkan rasa takut pada Long Chen. Dasar bodoh, apa menurutmu Yi Feng kalah di tanganmu? Dia hanya kalah karena kecerobohannya sendiri, bahkan tidak mampu melepaskan 1/10 dari kekuatannya. Satu kesalahan memicu reaksi berantai yang tidak dapat dia pulihkan. Jika kamu benar-benar bertarung, kamu tidak akan menjadi tandingannya, kata Su Xin'er. Sepertinya dia merasa kematian Su Yifeng sangat tidak adil. Jika keluarga Sumu punya cara untuk menyeretnya dari neraka, aku akan memberinya kesempatan untuk melawanku dengan adil, kata Long Chen. Anda, Su Xin'er gemetar karena marah. Bagaimanapun, Su Yifeng sudah mati sepenuhnya. Bagaimana mereka bisa menyeretnya kembali? Idiot, bahkan sampai sekarang, apakah kamu tidak menyadarinya? Setiap orang yang bertukar pukulan denganmu menahan diri. Itulah satu-satunya alasan mengapa kamu masih hidup. Oh, apakah begitu? Long Chen bertingkah seolah dia tidak tahu. Su Xin'er mencibir. Mereka semua menahan diri untuk memperjuangkan manik keberuntungan karma pada akhirnya. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Di kejauhan, ekspresi Lian Wuying berubah. Dia berteriak dengan tegas, merasakan firasat buruk merayapi dirinya. Aku mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dasar idiot, kamu baru saja menyaksikan Su Yifeng meninggal. Sekarang kamu akan mengkritikku. Su Xin'er mencibir. Jelas sekali, Su Xin'er memendam kebencian yang mendalam terhadap semua orang yang hadir. Bagaimanapun, mereka hanya menyaksikan Su Yifeng dibunuh. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung namun masih harus membuat dirinya menonjol. Kematiannya tidak bisa disalahkan pada orang lain, ejek Lian Wuying. Kematiannya tidak bisa disalahkan pada orang lain. Lalu aku bisa mengatakan apapun yang aku mau, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jadi diamlah, mengutuk Su Xin'er. Kamu sedang mendekati kematian. Niat membunuh Lian Wuying meningkat. Kamu ingin membunuhku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Ejek Su Xin'er. Dia kemudian kembali ke Long Chen. Semua pakar puncak di sini menahan diri. Mereka bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatan mereka karena tujuan mereka adalah manik keberuntungan karma. Setelah upacara selesai, manik keberuntungan karma akan meledak. Kemudian pecahannya akan terbang ke segala arah. Siapapun yang meraihnya dapat menyerap keberuntungan karmanya, dan dengan keberuntungan karma itu. Diam, dasar jalang gila. Ye Wuchen meraung dengan marah. Dia memiliki keinginan untuk membunuh Su Xin'er saat ini juga. Banyak ahli di medan perang jatuh pingsan. Su Xin'er sebenarnya tahu mengapa konvensi Sage King ini berbeda. Terlebih lagi, tampaknya cukup banyak orang lain yang juga mengetahuinya. Su Xin'er sepertinya sudah gila. Sepertinya dia akan bangkrut, ingin membeberkan rahasia ini agar semua orang mengetahuinya. Mendengar ini, bahkan orang yang menyerang Dragon Blood Legion memperlambat serangan mereka. Diam. Mengapa saya harus diam? Anda baru saja menyaksikan Su Yifeng meninggal. Anda mengira ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan salah satu pesaing Anda, bukan? Titik. Baiklah, Su Yifeng sudah mati sekarang. Saya, Su Xin'er, tidak lagi tertarik pada bagian keberuntungan karma. Aku hanya menginginkan kematian Long Chen, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mengambil alih. Mereka yang mengetahui rahasia keluarga Su ini hanyalah saya dan Su Yifeng. Total kurang dari 100 orang mengetahui hal ini. Hehe, tapi daripada 100 orang membagi manik keberuntungan karma, bersenang-senanglah membaginya dengan setiap orang di sini. Hei, idiot, orang lain menghasutmu untuk membuang nyawamu, dan kamu bahkan tidak menyadari alasannya. Kalian semua telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Tiba-tiba, kekosongan itu berputar, dan sebuah pedang menebas di udara. Ye Wuchen akhirnya tidak tahan lagi. Bahkan ketika Ye Wuchen menyerang, Su Xin'er tidak menoleh ke arahnya. Sebaliknya, ular piton raksasa di sampingnya menjulurkan lidahnya yang panjang, dengan akurat membungkusnya di sekelilingnya. Ekspresi Ye Wuchen berubah saat hawa dingin merambat di punggungnya. Pada saat ini, sensasi kematian muncul di dalam hatinya. Ye Wuchen tiba-tiba menghilang, dan lidah ular piton itu meleset. Namun, pada saat itu, banyak orang yang berteriak kaget. Lidah ular piton itu meninggalkan garis gelap di udara saat ia melintas, menyerupai retakan spasial yang tidak sembuh dalam waktu lama. Astaga, bahkan hukum pun terkorosi. Lidah ular piton itu pasti mengandung racun yang kuat. Jika seseorang terjerat olehnya, mungkin tidak ada jejak tulangnya yang tertinggal.
Kamu ingin membungkamku. Teruslah bermimpi. Kekuatan keluarga Su bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda mengira hanya karena Su Yifeng meninggal, keluarga Su mudah ditindas, Anda benar-benar buta. Bagaimanapun, saya tidak lagi mengincar manik keberuntungan karma. Tetapi jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya tidak akan membiarkan Anda semua mendapatkannya secara gratis. Kalian idiot yang masih bertarung, berhentilah dimanfaatkan oleh orang lain. Kehidupan dan darah Anda adalah kunci untuk mengaktifkan upacara tersebut. Bukankah lebih baik menghemat energi Anda untuk kompetisi terakhir memperebutkan pecahan keberuntungan karma? Para pemimpinmu memandangmu hanya sebagai alat dan anak domba kurban, mengumumkan Su Xin Er. Jangan dengarkan dia. Dia menjadi gila. Namun, teriakan tersebut tidak efektif. Orang-orang yang menyerang Dragon Blood Legion mundur, semuanya saling memandang dengan waspada. Mereka tidak tahu siapa yang harus didengarkan, tetapi mereka merasa kata-kata Su Xin Er terdengar lebih bisa dipercaya. Suasana aneh menyelimuti panggung bela diri. 4250. Bukankah ini berarti Long Chen dan Mo Nian benar? Apakah ini berarti Long Chen dan Mo Nian adalah orang-orang yang mencoba menghentikan ini dan menyelamatkan semua orang? Tapi apakah mereka benar-benar baik hati? Su Xin Er membalas terhadap Lian Wuying dan yang lainnya karena hanya menyaksikan Su Yifeng meninggal. Dia tampak lebih bisa dipercaya. Banyak ahli mulai mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri. Umat manusia khususnya sedang gempar. Sebelumnya, para perencana telah mendorong para ahli umat manusia untuk menyerang Long Chen dan yang lainnya. Karena para pakar umat manusia adalah yang paling dekat, merekalah yang menanggung kerugian paling mengerikan. Selanjutnya, mereka kemudian terjebak di tengah-tengah ketika pakar ras lain tiba, dan pakar tersebut juga membunuh mereka tanpa pandang bulu. Kini, dari ratusan juta ahli, jumlahnya berkurang menjadi beberapa ratus ribu. Orang-orang itu tercengang, keterkejutan mereka dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dasar hajingan, siapa yang baru saja berteriak, "Aku akan membunuhmu." Orang-orang ini tidak menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak punya otak, tapi mereka menyalahkan orang-orang yang telah menyemangati mereka. Tapi di medan perang yang kacau ini, bagaimana mereka bisa tahu siapa yang berteriak? Semuanya, jangan percaya padanya. Dia ada di pihak Long Chen. Dia mencoba membantunya keluar dari kesulitannya. Namun, begitu orang ini berteriak, dia merasakan sesuatu yang aneh ketika tatapan mencemooh yang tak terhitung jumlahnya beralih ke arahnya. Bagaimana mungkin dia bisa meneriakkan sesuatu yang begitu bodoh? Long Chen dan Su Xin Er berada di pihak yang sama. Jadi dia membunuh Su Yifeng. Apakah orang bodoh ini tidak melihat Su Xin Er akan menyerahkan nyawanya melawan Long Chen? Itulah satu-satunya alasan mengapa dia mengatakan hal ini kepada semua orang. Dia tidak ingin musuhnya berada di atas angin. Lian Wuying, Ye Wuchen, makhluk hidup Ghost Dao, dan yang lainnya memasang ekspresi muram, tampak seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Su Xin Er. Namun, ketiga monster menakutkan di sekitar Su Xin Er menghentikan mereka. Kecuali jika mereka semua bersatu, ketiga monster itu mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh mereka jika mereka melakukan gerakan gegabah. Selain itu, meskipun mereka membenci Su Xin Er, mereka juga ahli puncak dengan harga diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah merendahkan diri untuk bekerja sama dengan rekan-rekannya. Jika Anda tidak ingin orang lain lebih unggul, mengapa tidak membatalkan upacaranya? Maka tidak seorang pun akan mendapat bagian keberuntungan karma. Bukankah itu lebih baik? Tanya Long Chen dengan ringan. Hahaha. Su Xin Er tertawa. Long Chen, apakah kamu menganggapku bodoh? Apakah Anda ingin menggunakan saya? Dasar bodoh, apa menurutmu menghancurkan 3 pilar cahaya akan menghentikan upacaranya? Begitu upacara dimulai, tidak bisa dihentikan. Bahkan jika kamu menghancurkan semua pilar cahaya, itu tidak ada gunanya. Energi jiwa darah cukup untuk mengaktifkan upacara. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa pilar cahaya yang rusak telah muncul kembali? Long Chen terkejut. Melihat ke arah pilar cahaya yang pecah, dia terkejut melihat pilar cahaya itu benar-benar muncul kembali. Namun, pilar cahaya itu berbeda dari sebelumnya. Mereka sangat redup dan memiliki lapisan cahaya darah samar di atasnya. Tanpa melihat lebih dekat, hal itu tidak akan terlihat. Jika pilar cahaya saja tidak cukup, itu bisa diganti dengan nyawa masyarakat. Selama cukup banyak orang yang terbunuh, bahkan jika Anda menghancurkan semua pilar cahaya, upacara pengorbanan akan tetap berjalan. Tentu saja, melanggar 3 pilar tersebut berarti semakin banyak nyawa yang harus dikorbankan. Jika Anda ingin menghancurkan semuanya, 99% orang di sini harus kehilangan nyawa. Ini adalah jebakan maut tanpa jalan keluar. Sampai manik keberuntungan karma meledak, penghalang panggung bela diri tidak akan hilang, dan semua orang akan terjebak di sini sampai mereka mati. Semua perjuanganmu sia-sia. Jika Anda tidak menghancurkan ketiga pilar cahaya itu, manik keberuntungan karma mungkin sudah aktif, kata Su Xin Er dengan dingin.
Hati Long Chen bergetar. Pencarian jiwanya belum memberinya informasi ini, jadi sepertinya Su Xin lebih banyak daripada kakaknya. Long Chen tidak tahu apakah itu karena Su Yifeng tidak repot-repot mengingat informasi ini atau apakah kepala keluarga hanya memanjakan Su Xin sehingga dia memberinya akses ke pengetahuan eksklusif. Long Chen, wanita ini mungkin mengatakan yang sebenarnya, kata Mo Nian. Pertarungannya dengan Yan Wuji menemui jalan buntu. Mo Nian putus asa. Dia telah mengawasi seluruh panggung bela diri selama ini, tapi sepertinya seperti yang dikatakan Su Xin tidak ada jalan keluar. Suasana di dalam panggung bela diri sekarang tegang, tetapi orang-orang di luar bahkan lebih terkejut lagi, saling memandang dengan waspada. Mereka akhirnya paham bahwa pentas bela diri ini hanyalah upacara pengorbanan. Semua orang di dalam diperlakukan sebagai domba kurban. Konvensi Sage King saat ini adalah sebuah jebakan yang sangat besar. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun dari luar. Menyerang penghalang secara paksa hanya akan menyebabkan kematian mereka sendiri. Oleh karena itu, banyak ahli yang panik seperti semut dalam panci mendidih, tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, tidak banyak faksi yang mengetahui rahasia ini. Dan sekarang setelah mereka semua menyadari bahwa mereka telah dimanfaatkan, mereka menjadi marah tetapi juga merasa sangat tidak berdaya. Di sisi lain, pihak Akademi Cakrawala Tinggi menghela nafas lega saat melihat pertarungan terhenti. Hampir semua senior berkeringat karena khawatir terhadap murid akademi. Baru saja, pertarungan itu benar-benar menakutkan. Pasukan Dragon Blood Legion telah bertarung melawan separuh makhluk hidup di panggung bela diri. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Untungnya, mereka berhasil menanggungnya. Setelah beberapa saat terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Dragon Blood Legion. Kekuatan tempur mereka sungguh menakjubkan. Dari atas ke bawah, mereka ahli di antara para ahli, elit di antara elit. Yang paling mengejutkan adalah kerja sama mereka bisa dibilang tanpa celah. Sepertinya ribuan dari mereka memiliki hati yang sama, jadi seluruh kekuatan mereka terkonsentrasi dengan sempurna. Jika mereka bekerja sama, kekuatan membunuh mereka bahkan bisa membuat Heaven Venerate bawaan gemetar. Saat pertempuran terhenti, para ahli di luar menghela nafas lega, dan perhatian mereka beralih ke Long Chen dan Su Xin. Tindakan mereka selanjutnya akan mempengaruhi seluruh panggung bela diri. Apa tujuanmu memberitahuku hal ini? Sepertinya Anda membantu saya. Tidak mungkin kamu tidak menyukai Su Yifeng sejak awal, jadi kamu berterima kasih padaku karena telah menyingkirkannya, kan? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Su Xin mengertakkan giginya dengan marah. Berterima kasih padamu. Aku ingin mencabik-cabikmu dan meminum darahmu. Aku memberitahumu ini untuk mengakhiri pertempuran gesekan yang tidak masuk akal ini. Mari kita ke hidangan utama. Oh, hidangan utama apa? Tanya Long Chen. Menggunakan kehidupan yang tidak berharga untuk mengaktifkan manik keberuntungan karma pada dasarnya tidak ada artinya. Sebaliknya, saya akan menggunakan semua sekutu Anda untuk mengaktifkan manik keberuntungan karma. Saya ingin Anda menyaksikan semua orang di samping Anda mati satu persatu, kata Su Xin sinis. Dengan kekuatanmu, cita-cita besar ini mungkin tidak akan pernah menjadi kenyataan, kata Long Chen acuh tak acuh. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Sampah yang tidak berguna tidak mau lagi berjuang dan kehilangan nyawa. Sekarang, mereka juga menginginkan keberuntungan karma. Tapi jika kami membantai pihakmu, itu sudah cukup. Kami hanya membutuhkan ahli puncak untuk bergerak, dan kalian semua akan terbunuh, kata Su Xin. Apakah mereka akan mendengarkan perintahmu? Tanya Long Chen. Tentu saja tidak, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika tidak, kita hanya akan membuang-buang waktu saja. Orang-orang Anda baru saja melalui pertempuran besar dan kelelahan. Jika para ahli puncak menyerang sekarang, mereka tidak akan punya peluang. Nah, jika mereka ingin memberi waktu pada orang-orang Anda untuk pulih, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat saja siapa yang lebih sabar. Su Xin menoleh ke Lian Wuying dan yang lainnya. Kamu pikir kamu bisa memanfaatkan situasi ini tanpa melakukan pekerjaan apapun? Ekspresi Lian Wuying dan yang lainnya gelap. Mereka tidak menjawab. Bertingkah seolah kemenangan ada di genggamannya, Su Xin kembali ke Long Chen. Kamu membunuh saudaraku, jadi aku akan membiarkanmu menyaksikan keluargamu dibunuh satu persatu di depanmu. Aku tidak akan membunuhmu sekarang, tapi aku tidak akan membiarkanmu membantu mereka. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu keputusasaan, apa artinya merasa tidak berdaya. Tiba-tiba, tiga binatang Su Xin bergerak, mengelilingi Long Chen di tengah-tengah mereka.